Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sebayang Official. Kali ini kita akan membahas kuliah kebidanan tentang materi perdarahan antepartum. Nah, perdarahan antepartum, perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 28 minggu. Nah, hari ini kita akan membahas dua diagnosis tentang perdarahan antepartum, yaitu solusio placenta dan placenta previa. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, seperti biasa bagi kamu yang belum tekan tombol subscribe, jangan lupa ditekan sampai berwarna abu-abu dan bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih. Oke, kita mulai yang pertama yaitu placenta previa. Placenta previa adalah plasenta yang berimplantasi ataupun menempel di segmen bawah rahim ataupun menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Nah, seharusnya plasenta yang normal itu dia akan menempel di bagian atas di fundus uteri. Nah, tetapi pada kasus placenta previa ini, plasentanya itu tidak menempel di fundus melainkan di bawah segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir atau ostium uteri internum. Nah, jadi karena itu placenta previa ini dibedakan menjadi tiga, yaitu plasenta yang menutupi seluruh jalan lahir disebut dengan placenta previa totalis. Nah, placenta previa parsialis itu menutupi sebagian jalan lahir. Artinya plasentanya sebagian menutupi jalan lahir dan sebagian lagi jalan lahir masih ada. Nah, satu lagi adalah placenta previa marginalis. Itu adalah plasenta yang letaknya di tepi ataupun pinggir jalan lahir. Jadi dia tidak menutupi tapi letaknya di pinggir jalan lahir ataupun di tepi ostium uteri interna. Ya, jadi itulah dia perbedaan dari tiga placenta previa totalis, parsialis, dan marginalis. Ini adalah gambar daripada perbedaan antara placenta previa parsialis dan placenta previa totalis, di mana terlihat dengan jelas ya, placenta previa totalis itu plasentanya menutupi seluruh jalan lahir, sedangkan parsialis dia menutupi hanya sebagian jalan lahir. Faktor resiko yang menyebabkan terjadinya placenta previa ini antara lain yang pertama adalah biasanya umur ibu ya. Umur ibu yang terlalu muda dan umur ibu yang terlalu tua ya. Terlalu muda itu biasanya kurang dari 20 tahun dan terlalu tua di atas 35 tahun. Kemudian paritas banyak ya, paritas banyak yang sudah memiliki jumlah anak banyak lebih dari 5 atau lebih dari 7 ya. Kemudian endometrium cacat, artinya ada bagian dinding lapisan uterus ataupun rahim yang mengalami cacat. Biasanya mungkin karena bisa bekas operasi, bekas kuretasi, ataupun bekas plasenta manual. Ya, di mana plasenta manual itu adalah proses yang dilakukan untuk melahirkan plasenta secara manual. Kemudian bisa juga karena ada bekas riwayat mioma uteri atau polip ataupun malnutrisi kekurangan gizi pada ibu hamil tersebut. Oke, sekarang yang kedua kita akan membahas tentang solusio placenta. Nah, apa itu solusio placenta? Solusio placenta itu adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal sebelum waktunya atau pada kehamilan trimester 3. Seperti saya sebutkan tadi di awal, perdarahan antepartum ini adalah perdarahan yang terjadi pada usia kehamilan di atas 28 minggu. Jadi, saya ulangi perbedaan antara solusio placenta dan placenta previa. Kalau placenta previa adalah plasenta yang letaknya menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir, sedangkan solusio placenta adalah lepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal. Artinya letaknya normal tetapi plasentanya lepas sebelum waktunya ataupun terjadi pada kehamilan trimester 3. Oke, sekarang kita akan melihat apa saja yang menyebabkan ataupun faktor penyebab solusio placenta. Yang pertama itu bisa karena trauma langsung. Mungkin ibu terjatuh atau kecelakaan pada ibu. Kemudian yang kedua bisa juga karena trauma akibat tindakan kebidanan, misalnya versi luar. Versi luar itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh bidan untuk memutar posisi pada letak sungsang ya. Kemudian bisa juga karena tindakan pemecahan
ketuban ya, pemecahan ketuban di mana selaput ketuban yang langsung dikoyakkan secara lebar sehingga plasenta lepas terbawa arus air ketuban yang keluar. Sementara bayinya belum lahir, plasentanya lepas dari tempat implantasinya yang normal. Bisa juga terjadi pada persalinan anak kedua pada hamil kembar atau gemeli. Nah, kemudian ada juga faktor predisposisi, faktor yang mempermudah terjadinya solusio plasenta ini antara lain yaitu hamil pada usia yang tua ya, di atas 35 tahun, kemudian juga tekanan darah yang tinggi ataupun kejadian pada preeklamsi, dan bisa juga terjadi pada kekurangan asam folat, artinya pada ibu dengan anemia. Nah, itulah tadi beberapa faktor penyebab terjadinya solusio plasenta. Oke, solusio plasenta juga dibedakan menjadi 3, yaitu solusio plasenta ringan, solusio plasenta sedang, dan solusio plasenta berat. Nah, solusio plasenta ringan itu jika plasenta yang terlepas itu kurang dari 25% dari bagian plasenta. Biasanya keadaan umum ibu dan janin itu masih baik, dan ini biasanya diketahui setelah dilakukan tindakan persalinan. Nah, sementara solusio plasenta sedang itu kalau plasentanya terlepas 25-60%. Nah, biasanya ini terjadi perdarahan dengan nyeri, perut terasa tegang, dan janin biasanya mengalami aspeksia ringan sampai aspeksia sedang. Dan ketuban biasanya menonjol, dan ini juga bisa kita temukan terjadinya gangguan pembekuan darah. Nah, sementara solusio plasenta berat itu adalah jika plasenta yang terlepas itu lebih dari 60%, artinya sudah lebih dari setengah ya, lebih dari 60%, dan ini biasanya perdarahan dengan nyeri, dan biasanya solusio plasenta berat ini janinnya sudah meninggal ataupun sudah mati. Dalam keadaan umum ibu juga buruk dan tidak sesuai dengan perdarahan yang keluar, dengan kondisi umum ibu tidak sesuai, artinya karena perdarahannya banyak tertahan di dalam ya. Dan di sini juga dapat terjadi gangguan pembekuan darah. Oke, sekarang saya akan menampilkan tabel yang membedakan antara placenta previa dengan solusio plasenta. Yang pertama dari kejadiannya ya, kalau placenta previa itu biasanya darahnya segar, sedangkan solusio plasenta itu darahnya biasanya kehitaman, coklat kehitaman, karena dia sudah sempat tertahan di dalam uterus. Nah, kemudian dari anamnesis ya, kalau placenta previa itu tanpa rasa nyeri, sedangkan solusio plasenta biasanya dengan nyeri yang hebat bahkan. Nah, kemudian dari keadaan umum ya, pada placenta previa kondisi umum ibu itu, keadaan umum ibu itu sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Artinya kalau darahnya sedikit, ibunya masih oke, sementara kalau darahnya banyak, mungkin ibunya sudah kelihatan lemas dan pucat. Sementara pada solusio plasenta, darah yang keluar mungkin kelihatan sedikit, tetapi keadaan umum ibu bisa sampai shock hipovolemik, pucat karena darahnya tertahan di dalam rahim ya. Kemudian dari palpasi ya, pada placenta previa hasil palpasi biasanya normal dan tidak ada kelainan letak, dan pada solusio plasenta biasanya ada nyeri, tegang, dan perut keras memapan. Dan pada keadaan janin ya sama-sama janinnya ini bisa mengalami asfiksia. Itulah perbedaan dari placenta previa dan solusio plasenta. Oke, karena perdarahan antepartum ini merupakan kegawat daruratan maternal dan bukan merupakan kompetensi kewenangan bidan, jadi penanganan ataupun penata laksanaannya tentu saja ini dirujuk, tetapi di perjalanan harus dipersiapkan sesuai dengan penata laksanaan rujukan, pasien harus dipasang infus dan dipersiapkan rujukan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, ke rumah sakit tentunya. Oke, sekianlah pembahasan materi kuliah kita kali ini, yaitu tentang perdarahan antepartum. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa untuk tonton terus channel Welina Sembayang Official, karena kita akan update terus video-video tentang materi kuliah kebidanan dan juga soal-soal SKB dan soal uji kompetensi bidan. Terima kasih.